Mari angkat tangan kita, persembahkan. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Worship. Withholding nothing, I surrender all to you. Everything I give to you, Lord. Withholding nothing, I give myself away. Give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I surrender all to you. Mari angkat tangan kita, katakan I give myself away. Jesus, I give myself away so you can use me. I give myself away. Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away. Yes, Lord. I give myself away so you can use me. I surrender all to you. Mari angkat kedua tangan kita. Kami persembahkan hidup ini bagimu Tuhan. Biar Christmas tahun ini hidup kami dedikasikan bagimu. Kami persembahkan hidup kami. Silakan Tuhan. Jadi seperti yang kau mau dalam hidup setiap kami. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, yes Lord, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Jesus.
I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you, yes, Lord, can use me. Myself away. I give myself away so you can use me. I surrender all to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Sebab Natal diawali oleh orang-orang yang tidak memegang apapun dalam hidup mereka. Yang berani melepaskan semuanya. Maria melepas apa yang dia impikan dalam hidupnya. Yusuf melepaskan apa jadi impian dalam hidupnya. Ketika dia melepaskan apa yang dia kejar dalam hidupnya, tiba-tiba tangannya penuh dengan apa yang dari Tuhan pada hari itu. Apa yang tidak pernah dia bayangkan, dia pikirkan dalam hidupnya. Ketika hari itu dia melepas, sepertinya dia kehilangan yang dia inginkan. Destiny, cita-citanya. Tapi ternyata Tuhan memberi yang jauh lebih besar dalam hidup mereka. Saat mereka melepaskan yang tidak terlalu besar itu. Kirana masyandara labayana marala patakana mayana basandiri. Natal tahun ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang kecil yang tidak terlalu besar yang kami lepaskan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami sedang menantikan yang sangat besar yang dari Tuhan. Yang diberikan dalam hidup kami Tuhan. Koralapakana mayana maralapatakana maralapatakana masandiri bekana ma. Gorolobosi katakana mayana maralamasandiri bekana maralapakana ma. Gorolobosi katakana maralapatakana mayana maralapakana ma. Holy Spirit, Holy Spirit, oh you are faithful God, you are faithful Lord. Be with us, oh Lord. Oh yang menolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Roh Kudus pada pagi ini untuk mengerti Engkau, untuk memahami Engkau. Guru lebih syekh dekana marana masande bekana. Bido,
pagi hari ini. Tuhan berbicara kepada kami lagi pada pagi hari ini. Kami berdoa roh hikmat, wahyu pengertian dari Tuhan menguasai setiap kami pada pagi hari ini. Urapan baru mengurapi kami pada hari ini dan memampukan kami mengerti akan firman-Mu pagi ini. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Ketika firman disampaikan, Engkau yang memasukkan setiap benih kehidupan dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami bisa menikmati firman, berbuah, bertumbuh hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Kita baru saja merayakan Hari Ibu. Tanggal berapa? 22. 22 ya? 22 Desember. Kita merayakan Hari Ibu. Pagi ini, memang hari ini Christmas. Nanti sore jadi pagi ini yang datang kurang. Ya nanti sore akan bludak. Tapi saudara, nanti sore datang lagi. Pastikan saudara. Kalau enggak rugi saudara. Tapi pagi ini saya mau memberikan penghargaan untuk para ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu, tolong bangkit berdiri pada pagi hari ini. Yang ibu-ibu, silakan bangkit berdiri. Yang ibu-ibu, bangkit berdiri. Ya, mereka ini orang-orang yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat para ibu-ibu. Mereka orang yang berjuang dengan sangat luar biasa. Saya tahu saudara, ibu itu mengorbankan begitu banyak hal. Oke, boleh duduk. Mengorbankan begitu banyak hal. Dan kita patut memberikan penghargaan kepada para ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita hari ini jadi seorang ibu, banggalah saudara. Sebab engkau itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang ibu yang luar biasa pada pagi hari ini. Nanti sore baru khotbah Natal. Pagi ini belum saudara. Ya, kita akan buka sama-sama Kejadian 49 ayat yang ke-31. Kejadian 49 ayat yang ke-31. Kejadian 49 ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribkah istrinya. Ayat 32. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Kalau saudara ke Israel, saudara tahun depan mau ke Israel lagi. Saya tidak tahu apakah ini yang terakhir ataukah tahun 2020 masih bisa lagi ke sana. Karena memang tidak pernah bisa ditebak kapan kita masih bisa masuk ke negara itu saudara. Nanti bulan Maret masih ada satu trip. Mungkin bulan Juni satu trip lagi saudara. Ya, karena itu saudara yang belum ikut. Ini mumpung belum akhir tahun, berdoa Tuhan. Aku ini minimal sekali Tuhan tak ke Israel Tuhan. Amin. Saudara percaya? Amin. Minimal, jadi Maret ini ada trip ke sana. Nah, kalau saudara datang trip ke Israel, saudara akan dibawa ke sebuah daerah yang namanya Hebron, saudara. Di Hebron itu ada 3 pasang suami istri atau 4 pasang yang diyakini yang dikuburkan di sana. Yang pertama Abraham dengan Sarah di daerah yang sama di Gua Makpela itu. Yang kedua adalah Yakub dengan Ribkah dan Ishak dengan Ribkah. Yang ketiga Yakub dengan Lea di tempat itu. Tapi juga diyakini di tempat yang sama dikuburkan siapa saudara? Adam dan Hawa. Mereka meyakini di tempat ini dikuburkan. Jadi mereka punya tempat, site-nya di mana diyakini Adam dan Hawa dikubur di situ juga. Ada yang menarik dari 3 wanita ini saudara. Yang tiga-tiganya adalah seorang ibu. Sarah, yang kedua adalah Ribkah, yang ketiga adalah Rahel saudara. Lea. Hari itu agak aneh. Lea itu bisa dikuburkan bersama dengan Yakub saudara. Kalau Rahel kuburannya di Bethlehem, namanya Ramat Rahel. Itu dekat dengan tempat Tuhan Yesus dilahirkan di sana saudara. Di gua di Bethlehem.
Di situ tempat Rahel dikuburkan. Tapi di sana ada 3 pasang minimal, bahkan 4 pasang yang di sana. Tapi hari ini saya akan bicara tentang satu wanita, satu ibu yang luar biasa. Yaitu yang bernama Ribka, saudara. Milih yang di tengah, yang bernama Ribka. Siapakah Ribka ini? Apa arti kata Ribka? Nama Ribka itu bagus, saudara. Berarti mengait dengan kuat. Atau ensnare juga bisa berarti. Dia sudah dijerat dengan sangat kuat. Terikat, terkait dengan sangat kuat. Itulah nama ibu ini, saudara. Ibu ini mengalami sebuah perjalanan yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sebab sebenarnya dia pertamanya bukanlah orang yang dihisapkan dalam orang-orang yang besar, orang yang ajaib. Sebab satu kali ada seorang yang bernama Abraham. Dia mau mencarikan jodoh buat anaknya, yaitu Ishak. Dan dia berkata pada Eliezer, hambanya, Eliezer, tolong carikan aku seorang wanita. Dia tidak tahu siapa wanita itu, tapi carikan aku seorang wanita yang nanti menjadi istrinya Ishak. Kamu tidak boleh mencari di Kanaan, tapi cari di daerahku dulu, di Ur Kasdim, di Padan Aram. Engkau datang ke sana dan cari seorang wanita dari daerah itu untuk menjadi istri dari anakku. Dan itulah mulai sebuah perjalanan. Siapakah wanita yang akan terpilih menjadi istrinya Ishak? Belum tahu, saudara. Sebab di Padan Aram, dalam keluarga Abraham yang masih tertinggal di sana, yang hari itu masih menyembah berhala. Bahkan Abraham tidak tahu siapa dari wanita itu. Yang satu kali nanti dia akan menikah dengan Ishak anaknya, saudara. Dan dia utuslah Eliezer pergi. Dan ketika Eliezer dalam perjalanannya, dia menaikkan sebuah doa kepada Tuhan. Tuhan, aku kenal Engkau sebagai Allahnya Abraham. Hari ini aku sedang dalam persoalan mencarikan seorang jodoh buat anak tuanku. Dan ini harus tepat. Tidak boleh orang yang salah. Dan dia berangkat ke daerah itu untuk mencari seorang wanita bagi Ishak, saudara. Satu yang dia doakan, tandanya adalah kalau aku sampai ke daerah itu, aku minta minum. Dan wanita itu menawarkan aku minum buat aku. Tapi juga untuk unta-untaku. Itulah wanitanya. Dan betul, saudara. Hari itu Eliezer dalam rombongan berjalan datang ke daerah itu. Waktu dia sampai ke tepi sebuah sumur. Dia duduk dan di situ dia menunggu. Siapa dari sekian puluh wanita yang hari itu datang menimba air. Yang akan memberikan dia minum. Dan juga menawarkan untuk unta-untanya diberi minum. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang Alkitab berkata, dia sangat cantik. Dan hari itu Eliezer berkata, boleh tidak aku minta minum. Dan yang luar biasa, wanita itu berkata, aku beri kamu minum. Dan juga semua unta-untamu aku beri minum. Itulah awal pertama Eliezer tahu, ini dia orangnya. Saudara, dia tidak tahu siapa orangnya. Tapi ketika ada seorang wanita yang baik hati, seorang wanita yang sungguh-sungguh bekerja, rajin, Tuhan sudah memandang, ini orang hebat. Apakah Ribka hari itu sudah kenal Tuhan? Belum. Dia masih menyembah berhala, saudara. Bersama dengan seluruh keluarga besar Abraham yang hari itu belum kenal Tuhan. Ribka masih menyembah berhala-berhala. Dan keluarga Abraham masih membuat patung-patung hari itu. Tapi ada satu orang yang diawali dengan sebuah sifat dan karakter yang baik. Hatinya baik dan dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, aku beri minum buat semua unta-untamu. Dan Eliezer hari itu memasangkan anting-anting di hidungnya dan pasang gelang di tangannya. Dan berkata, aku ke rumahmu. Aku ke rumahmu. Dan dia berkata, aku menemukan ini orangnya yang dari Tuhan.
Dan mereka pulang saudara ke rumahnya si Ribka. Kita ketemu dengan seluruh keluarganya. Eliezer menginap di rumah itu. Dan tibalah saatnya dia mesti pulang. Membawa Ribka untuk pulang bertemu dengan Ishak. Ini ada sebuah momen yang tidak gampang saudara. Ada sebuah momen yang tidak gampang. Kita mau buka sama-sama dalam Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat yang ke-25. Ayat 57 dan 58. Kejadian 24. Ayat 57 dan 58. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Ketika Eliezer sudah tahu ini orangnya, ada saat step kedua yang tidak gampang yang mesti dia lewati. Sebab hari itu dia mesti membawa pulang Ribka ini pulang ke daerahnya saudara. Dan hari itu bisa terjadi orang yang sudah tepat itu berkata aku tidak mau ikut. Kalau sampai Ribka tidak mau ikut masuk akal saudara. Di sini apakah ada para wanita yang berani? Kalau engkau ketemu seseorang yang tidak engkau kenal, yang tidak tahu mau dibawa pergi kemana. Dan tiba-tiba kau berkata, aku mau ikut dengan kamu. Ada yang mau gak di sini saudara, para wanita? Sebagian besar atau semua wanita akan takut. Ini siapa orang ini? Lu betul aku diceritai, ini Abraham seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tahu, oh masih keluarga kita. Tapi bagaimana keadaan orang itu? Dan laki-laki seperti apa yang akan dinikahkan dengan aku? Dia tidak tahu semuanya. Dan itulah yang berat buat Eliezer. Makanya hari itu orang tua Ribka panggil dia. Bukan keputusan kami, keputusan anak ini. Ditanya, kamu mau tidak ikut dengan dia? Berapa lama Ribka memutuskan saudara? Tidak boleh lama-lama. Mungkin 1-2 hari. Dia tidak bisa ngomong 1 bulan ya, 2 bulan ya. Tidak bisa. Hari itu dia harus memutuskan dalam 1-2 hari. Sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Apakah dia mau pergi atau dia mau tetap tinggal. Itu yang sukar saudara. Tapi Alkitab berkata ketika dia ditanya, jawabnya mau. Saya tahu ini keputusan yang sangat sukar. Sebab kalau dia berkata mau, dia mesti tinggalkan seluruh keluarganya, kotanya, dan bangsanya. Persis seperti Abraham ketika pertama kali dia tinggalkan Ur Kasdim. Maka orang kedua yang berat meninggalkan bangsanya adalah Ribka. Tapi dikatakan, kamu mau? Aku mau. Saudara, untuk keluar meninggalkan tidak gampang. Tetapi saya ingat khotbahnya Pak Agung, dia berkata, untuk bisa memasuki sesuatu, engkau harus keluar dari sesuatu. Kalau hari itu dia berkata aku tidak mau, gak apa-apa kok saudara. Dia akan tinggal di Ur Kasdim dan tidak pernah dikenal lagi siapa wanita ini. Bukan jadi ibu dari orang-orang Israel. Tidak dikenal lagi orang ini. Selesai. Hanya satu kata yang dia katakan, mau. Satu kata loh saudara, jawabnya mau. Tapi satu kata itu mengubah, menentukan hidup Ribka menjadi berbeda. Kalau hari ini Tuhan tanya, maukah engkau ikut aku? Kalau engkau bisa menjawab, mau. Cuma satu kata singkat itu. Maka dia sedang mengubah destiny hidup kita. Masa depan kita menjadi hebat dan luar biasa. Tapi apakah mudah saudara mengucapkan mau? Tidak saudara. Saya tahu di hati wanita muda ini ada pergulatan yang sangat besar. Dia masih bergulat. Mungkin 1 malam 2 malam bergulat dengan kuat. Aku mau atau tidak? Ini berat, ini berat.
ini berat. Saudara tentu pernah melewati dalam hidupmu. Engkau pernah lewati dalam sebuah pergumulan untuk menentukan satu hal. Dan mungkin engkau bermalam-malam. Engkau bergumul. Aku mau katakan ya atau tidak. Tapi hari itu dia bisa berkata, mau. Dan hari itu Elias berkata, mari kita mulai perjalanan kita. Dan maka dibawalah Ribka pulang saudara ke tempatnya Abraham. Dibawalah wanita ini pulang ke tempatnya Abraham. Sampai di sana dia menikah dengan Ishak saudara. Dan mulai hari itu dia masuk dalam urutan orang-orang besar di Alkitab. Abraham menikah dengan Sarah. Ishak menikah dengan Ribka, termasuk orang besar. Keputusanmu yang penting sedang menentukan nasib kita dan kehidupan kita. Waktu terus berjalan, belum selesai. Sebab itu baru step pertama dalam hidup pasangan ini saudara. Hari itu ketika menikah dengan Ishak. Dan hari itu Ribka lama belum mengandung saudara. Sampai satu hari dia mengandung. Dan ketika dia mengandung, Alkitab berkata ada 2 bayi dalam perutnya yang bertolak-tolakan hari itu. Bertolak-tolakan. Dan Ribka berkata, ada apa dengan aku? Ada apa dengan aku? Dan wanita itu akhirnya mulai mengenal Tuhan. Sebab ketika bayinya bertolak-tolakan dikatakan dia berdoa dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bicara pada wanita itu, ada 2 bangsa di dalam rahimmu. Dan nanti yang lebih muda itu akan menjadi tuan untuk yang lebih tua. Ribka mendengar Tuhan berkata pada hari itu. Saudara tahu, tiap kali engkau belajar berjalan mentaati Tuhan. Tiba-tiba telinga akan dibuka Tuhan dan engkau bisa tahu suaranya. Dan Ribka tahu 2 bangsa. Yang kecil akan jadi tuan, lebih besar dari kakaknya. Itulah alasannya saudara, kenapa kok Ribka lebih sayang kepada Yakub. Sedang Ishak lebih sayang kepada Esau. Ini ibu yang hebat saudara. Dia sayang kepada Yakub bukan karena alasan apa-apa saudara. Sebab dia mendengar Tuhan berkata pada dia, yang kecil akan jadi lebih besar dari kakaknya. Dia akan menjadi tuan. Dan hari itu dia memilih, aku pilih yang kecil. Sebab yang kecil ini dipilih oleh Tuhan. Dia tidak memilih lagi berdasarkan apa yang dia suka. Tapi ketika dia tahu Tuhan suka yang ini, dia menetapkan pilihannya. Aku juga mau suka dengan yang ini. Dan dia mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Kita ini seringkali saudara suka dengan apa yang Tuhan tidak suka. Atau tidak suka dengan apa yang Tuhan sukai. Belajarlah seperti wanita ini. Tuhan suka apa? Dia belajar mengalir dan dia ikut menyukai apa yang Tuhan sukai. Dan hari itu dia mendidik, dia melatih Yakub untuk kenal Tuhannya. Dia melatih ini. Saya tahu tidak gampang buat wanita ini saudara untuk mendidik anak-anaknya. Saya tahu tidak mudah bagi wanita itu mendidik anak-anaknya. Ada 2 anak yang sangat berbeda. Dan dia harus mencintai yang kecil. Sebab dia tahu itu dari Tuhan. Sampai sebuah peristiwa terjadi saudara. Satu kali dalam Kejadian 27 kita baca. Kejadian 27. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Ayat 8, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik.
maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Hari itu Ribka mendengar suaminya lagi ngobrol dengan Esau. Aku memberkati engkau Esau. Dan tiba-tiba ibu ini, dia berkata, Yakub cepat, bapakmu berencana memberkati Esau. Ayo kamu buat makanan, aku yang bantuin kamu. Inilah ibu yang sejati, saudara. Dia siap buat apa saja. Buat seorang anaknya yang dia kasihi, yang dia cintai. Kamu masih ambil berkatnya Yakub. Ini berkat hebat. Saudara, mereka berdua bisa punya cara pandang yang sama. Ribka bisa lihat ini berkat penting. Ini sangat penting buat kamu Yakub. Membuat kamu besar dan luar biasa. Yang lihat pertama Ribka. Sebelum Yakub berkata aku mau mah. Tapi orang yang pertama bisa ngelihat adalah Ribka. Yakub takut sebenarnya saudara. Dia berkata, ibu kalau sampai ketahuan aku bohong, aku dikutuki nanti. Ribka ngomong apa saudara? Jangan takut anakku. Kalau sampai dikutuk, biar aku yang dikutuk. Tapi kamu tidak dan kamu lolos. Tapi kalau sampai kamu diberkati, biar kamu yang terima berkatnya. Kalau sampai dikutuk, aku yang kena, kata Ribka. Kalau diberkati, ambil berkatnya. Itu hati seorang ibu saudara. Dia rela. Kalau ada apa-apa, aku yang nanggung. Tapi kalau diberkati, ambil kamu Yakub. Ambil kamu. Sebab aku lihat ini akan membuat kau jadi besar. Membuat engkau menjadi luar biasa. Seorang ibu yang sejati. Dia rela buat apapun saudara. Demi anaknya. Saya pernah lihat YouTube bagus. Tentang seekor induk anjing saudara. Saya ngelihat di sebuah pasar. Ada seekor anjing yang nungguin orang yang jualan macam-macam saudara. Jual macam-macam makanan. Itu anjing diam nungguin. Karena saya tahu mungkin dia lapar. Tapi tidak mungkin dia bisa mencuri makanan itu. Ada seorang yang beli ayam saya lihat di video itu. Dia lihat anjing itu yang diam nunggu. Dia tahu ini anjing lapar. Dia tahu ini anjing lapar. Dan dia beli ayam. Dia beli satu buat dia. Dia beli satu lagi buat anjing itu. Dan dia lempar. Ketika dia lempar anjing itu, dilempar ayam itu. Digigit oleh anjing itu. Dan dibawa pergi. Biasanya kalau saudara kemana-mana ada anjing lapar, saudara lemparin makanan. Langsung dimakan kan di tempatnya. Saudara yang punya anjing ya kan, langsung dimakan di tempat. Tapi anjing itu enggak makan. Digigit ayamnya dan dia bawa jalan. Orang ini penasaran. Ngapain dia ya? Ngapain? Biasanya kalau diberi makan langsung dimakan di tempat itu. Kok dibawa pergi makanannya? Dia pelan-pelan dia ikuti. Dan dia kaget. Dia masuk di sebuah tempat lorong. Tempat yang kotor, yang kumuh. Di sebuah tempat kotor gitu. Dia lihat anjing itu masuk ke sebuah tempat. Dan dia taruh ayam yang diberi tadi itu. Dan dia lihat keluar dari lubang. Anjing-anjing kecil beberapa ekor datang dan makan ayam itu. Ada 3-4 ekor anjing kecil. Dan induknya cuma dari jauh liatin. Dia gak ngapa-ngapain. Dia tungguin sampai anaknya selesai makan. Dan dia tidak makan apa-apa. Orang ini terharu. Kok bisa ya? Anjing aja. Dia bisa memberikan nomor 1 buat anak-anaknya. Buat dimakan. Tapi itulah hati wanita saudara. Hati seorang ibu. Dia rela buat apapun juga. Buat anak-anaknya. Saya kadang-kadang ketemu dengan banyak ibu-ibu yang ketemu dengan saya. Yang berkata, Pak, bisa tolong enggak Pak? Anak saya harus bayar uang sekolah. Kalau enggak bisa ambil rapot Pak. Ini mesti dikeluarkan dari sekolah. Bisa enggak dibantu Pak? Kadang-kadang mereka rela saudara, malu. Dia bilang saya tidak pernah kok Pak minta selama ini. Saya malu. Tapi tidak ada cara lain. Kalau tidak anak saya tidak bisa ambil rapot dikeluarkan. Dan ibunya
rela untuk malu. Demi siapa saudara? Demi anak-anaknya. Ada ibu-ibu yang rela berkorban. Mesti utang sana, utang sini. Supaya anak saya bisa makan, Pak. Saya tahu itulah perjuangan seorang wanita. Dan hari itu Ribka berkata, kalau dikutuk biar aku aja. Tapi kamu Yakub, biar kau diberkati. Dan hari itu dia bantu Yakub masak. Sampai jadi. Dia atur semua. Dan dia tahu itu saat yang tidak mudah saudara. Antara berkat dan kutuk. Hari itu salah sedikit saudara. Kalau sampai Ishak mengucapkan kutuk. Ribka akan kena selama-lamanya saudara. Itu saat yang paling krusial. Tapi saya tahu wanita itu. Dia melepaskan haknya. Yakub, kalau sampai aku dikutuk hari ini, tidak apa-apa nak. Tapi kau mau lihat engkau menjadi besar dan menjadi luar biasa. Tapi hari itu saudara, Tuhan tahu. Memang Tuhan cinta Yakub saudara. Sehingga hari itu diloloskan saudara. Tidak ada perkataan kutukan yang keluar dari mulut Ishak kepada Yakub hari itu. Dan dia bisa terima berkat yang besar dengan utuh. Dan itulah yang membuat Yakub menjadi orang yang hebat, yang besar. Sedangkan Esau menjadi orang yang biasa. Oh, Esau juga diberkati akhirnya saudara. Tapi Yakub lebih besar seperti yang Tuhan katakan. Sebab ada seorang wanita yang berani berjuang, yang berani taruh hidupnya. Aku taruh hidupku demi engkau anakku. Yakub menjadi besar, menjadi orang yang hebat. Selesai peristiwa itu, Esau sangat marah saudara kepada Yakub dan dia berkata, aku bunuh kamu. Mau dibunuh saudara. Saya tahu bagi seorang ibu sukar banget. Dua anaknya akan saling bunuh-membunuh. Ini sukar buat seorang ibu pada hari itu. Akhirnya dia memutuskan pada hari itu, Yakub, pergilah meninggalkan aku. Dia buat sebuah drama yang sangat bagus hari itu. Bagaimana supaya Yakub pergi dengan baik-baik dan bukan pergi sebagai seorang yang mau dibunuh, dikejar. Dia berkata, Yakub, aku tidak mau engkau mencari pasangan dari orang di tanah ini. Dia kirim kembali, engkau pulang ke Padan Aram. Pergi ke sana, cari jodoh di sana. Dan hari itu dia lepaskan Yakub dengan berkata, pergi anakku dengan baik-baik mencari jodoh. Bukan karena pengen dibunuh oleh Esau. Pergilah mencari pasangan ke sana. Dan Yakub kembali lagi berjalan untuk pergi mencari ke Padan Aram. Itu daerah memang daerah yang luar biasa. Padan Aram, Ur Kasdim. Engkau menemukan semua wanita hebat dari daerah itu. Sarah dari sana. Ribka dari sana. Lea dan Rahel juga dari tempat itu saudara. Datanglah dia ke sana. Tapi saudara tahu, tidak mudah bagi seorang wanita yang sangat mencintai anaknya. Dan berkata, pergi, pergi, pergi. Hari itu ada yang hancur di hatinya. Sebab saudara tahu, kalau dia melepas Yakub, dia tahu itulah perpisahan selama-lamanya dengan anak itu saudara. Dia melepaskan orang yang dia cintai. Pergi Yakub, pergi. Supaya engkau tetap hidup, pergi. Dan itulah perpisahan terakhir antara Ribka dengan Yakub. Sebab dalam sejarah Yakub tidak pernah ketemu lagi dengan Ribka. Dia pulang nanti cuma ketemu dengan Ishak saja. Ribka sudah tidak ada. Tapi wanita itu hebat saudara. Hari itu dia berkata, aku lepas, pergi Yakub. Supaya engkau menjadi besar di sana. Dan dia rela membunuh perasaannya.
demi anak itu menjadi besar dan menjadi luar biasa. Dia tidak tahan. Pergi Yakub, pergi Yakub. Saya lihat perjalanan hidup orang ini tidak gampang dan tidak mudah. Mungkin tidak banyak orang yang membongkar hidup wanita ini, saudara. Tapi ini seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Yang dia rela melepas, withholding nothing. Yang dikatakan lagu tadi. Dia melepas, dan dia melepas. Tapi dia menghasilkan satu anak yang besar yang menjadi bapak-bapak orang Israel. Yakub melahirkan 12 anak yang hebat-hebat. 12 suku Israel. Karena siapa, saudara? Ada seorang ibu yang kenal hati Tuhan. Yang tahu hati Tuhan. Dan dia mendidik anak itu. Dia mengajar anak itu menjadi orang hebat. Sementara dia sendiri harus melewati banyak yang berat. Banyak yang sukar. Dia hampir terima kutukan. Dan dia mesti rela kehilangan anak yang dia cintai. Supaya engkau menjadi besar. Saudara, saya tahu Tuhan menghargai orang-orang yang seperti ini. Orang mencintai orang-orang yang punya hati seperti ini. Amin. Hari ini hari khusus buat wanita. Tapi bukan cuma wanita, saudara. Tapi ini pelajaran buat setiap kita yang ada di tempat ini. Pelajaran buat setiap kita yang ada di tempat ini. Milikilah hati yang mulia, hati yang baik, hati yang mau Tuhan. Biar dia jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitab, saudara, pada pagi hari ini. Ada sebuah lagu yang bagus, saudara. Yang dalam hari-hari ini terus itu bicara dalam hati ini, saudara. Judulnya Selamanya. Ini cerita bagus sekali. Kisah seorang yang menceritakan hidupnya Tuhan. Selamanya kita akan bersama. Walaupun dia kehilangan. Ribka kehilangan Yakub pergi. Dan dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yakub sampai dia mati. Cerita yang mengatakan Tuhan, apapun persoalannya aku hadapi, tidak pernah bisa memisahkan aku dengan engkau. Selamanya kita akan bersama. Selamanya aku, Bapa, Yesus dan Roh Kudus akan bersatu. Aku diikat dengan perjanjian darah dan destiny yang luar biasa. Saya undang kita berdiri sama-sama hari ini. Kita mau naikkan pujian ini, saudara. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan menyatukan hati dan dera. Selamanya kita lewati semua kemustahilan. Jadi keajaiban. Selamanya kita akan selamanya kita akan menyatu. Selamanya kita akan menyatukan hati dan gerak. Selamanya kita lewati semua kemustahilan. Jadi keajaiban. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu
dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai kami melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya kita akan bersama. Ini doa kami Tuhan. Selamanya kita akan bersama. Ini doa kami Tuhan. Selamanya kita akan menyatukan hati dan derah. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban. Selamanya kita diikat. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikai cinta. Dalam balikai cinta, oh, dalam balikai cinta. Pagi ini ada ibu-ibu yang sedang bergumul, berjuang buat anak-anakmu. Apapun keadaannya hari ini, engkau sedang mendoakan, menaikkan doa buat anak-anakmu, saudara. Hari ini saya mau doakan saudara secara khusus buat para ibu
yang Engkau punya pergumulan buat anak-anak-Mu. Engkau sungguh berkata, Tuhan, aku mau lihat anak-anakku jadi besar, diberkati dan jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi kadang-kadang Engkau yang harus membayar harganya untuk dia menjadi besar, saudara. Ribka membayar harganya untuk Yakub menjadi besar. Tapi dia bangga jadi seorang wanita yang berkata, aku akan berjuang dengan tidak pernah lelah untuk anak-anakku. Kalau ada orang-orang yang sedang bergumul buat anak-anaknya, saya mau undang maju ke depan, saudara. Kita doa hari ini. Biarkan hari ini jadi momen yang luar biasa buat hidup saudara. Engkau alami terobosan keajaiban yang luar biasa. Kalau ada para wanita, silakan maju ke depan. Kita bawa anak-anak kita. Engkau yang punya impian besar buat anak-anakmu. Dan hari-hari engkau berkata, Tuhan, Tuhan, aku perlu mendoakan, menggumulkan anak-anak. Harana masyadiri bekana marana masantara. Masuk dalam balikai cinta. Hari ini ibu-ibu masuk dalam mahligai cinta. Ketemu dengan Tuhan di sana. Sampai Tuhan mengubah anak-anak. Masuk dalam mahligai cinta. Temui, jumpai dia di sana. Jumpai dia di sana. Jumpai dia di sana. Dalam kegagalan kita masuk dalam balikai cinta selamanya, selamanya sampai dalam kegagalan kita masuk dalam balikai cinta selamanya, selamanya sampai dalam kegagalan kita masuk dalam balikai cinta selamanya, selamanya dalam kegagalan kita masuk dalam balikai cinta. Bapa di surga, hari ini hamba bawa semua wanita, ibu-ibu ini Tuhan, yang sedang menghadap Engkau Tuhan. Seperti Ribka yang sedang menghadap Engkau buat anak-anak mereka Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka bawa dan doakan hari ini. Tapi hari ini adalah momen yang paling luar biasa, di mana seorang ibu membawa anak-anaknya naik ke hadapan. Kami mungkin harus bayar harganya Tuhan. Dengan tangisan kami, dengan doa-doa kami, dengan semua apapun yang kami kerjakan, kami membayar harganya. Tapi sungguh hati kami mau melihat anak-anak kami menjadi besar dan luar biasa Tuhan. Kayak mau lihat hidup anak-anak kami diubahkan. Kayak mau lihat hidup anak-anak kami diberkati. Kami melihat anak-anak kami mempunyai jodoh yang dari Tuhan. Kayak mau lihat anak-anak kami melayani Engkau. Kayak mau lihat anak-anak kami tetap setia kepadamu Tuhan. Sekalipun kami harus bayar dengan doa kami. Kami harus bayar dengan banyak hal. Kami terus bawa anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Koralabasi katakan nama sandere bekalama. Koralabasi katakan nama sandere. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikalabaya nama sandere lobosi katakan nama. Sandere bekalama nama sandere. Koralabasi katakan nama sandere bekalama. Kiralapaka nama sandere bekalama. Kiralapaka nama sandere. Hari ini saya minta anak-anak, mari doakan ibumu, anak-anak penari, atau anak-anak siapa juga yang adalah anak-anak muda, maju ke depan. Mulai doakan. Pak Hegi juga bantu doakan, Pak Hasto, Pak Charlie bantu doakan. Kita doakan para wanita, para ibu kita. Sandere bekalama. Ora lo posika la kalama ya la mara la sandere bekalama. Kira la bakalama
buat anak-anak kami Tuhan. Kiralamasi katakanamasa derebe kalamasanda. Gorolobosi katakanamaramasanda. Goralamasi katakanamasa. Kiralamakanamaralamasanda ralabakanamaralamasanda lulubosi. Goralamasanda derebe. Anakmu akan menjadi besar. Anakmu akan menjadi besar. Anakmu akan menjadi besar. Menjadi Prince of God. Menjadi pangeran-pangerannya Tuhan. Menjadi putri-putrinya Tuhan. Ada Ribka yang membuat Yakub berubah. Gorolobosi katakanamasa ralabakanamas. Gorolobosi katakanamarabakanamasa. Gorolobosi katakanamasa. Gorolobosi katakanamasa. Ya, saya melihat ada pangeran-pangeran, ada putri-putri yang kau hasilkan dari doamu, dari pergumulanmu. Jangan takut, jangan takut. Hari ini engkau sedang menciptakan pangeran-pangeran, menciptakan putri-putri kerajaan. Syakatakana maralabakanama. Gorolobosi katakanama sande. Goralabakanama sandarabakanama. Gorolobosi katakanama sande. Gorolobosi katakanama. Engkau pernah melahirkan putra-putrimu, tapi hari ini engkau melahirkan yang kedua. Engkau akan melahirkan pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan lewat doamu, lewat doamu. Karena masa dulu katakan, sikana marana masa daralaba. Holy Spirit, dulu sikana masa derebe kanama. Kiralaba sande, sikana kana marana masa daralaba. Dulu sikana masa daralaba. Kiralaba ya ralaba. Kiralaba masa daralaba kanama. Jadi kami sedang melahirkan pangeran-pangeran. Kami sedang melahirkan putri-putri kerajaan dari doa kami, dari perkumpulan kami hari ini. Goralapakana masando robusika. Gorapakana masanda. Gorolobusika takanama. Gorolobusika takanama sande. Gorolobusika takanama. Santerebo. Hallelujah, hallelujah. Oh, sikana maranama, kirana masandere bekalama. Hari ini sekali lagi aku akan mengandung dan melahirkan putra-putra kerajaan, pangeran-pangeran. Hari ini kau sedang melahirkan lagi pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan. Hari ini engkau sedang melahirkan sebab kau berdoa, bersyafaat, bergumul. Harana sanduru, hiarana sandere besikanama, gorana sandara masikanama, harana sandarama, oh sikara marana sandara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan dengarkanlah doaku, terimalah persembahanku, tubuhku, jiwaku dan rohku, cintaku, cintaku hanya bagimu. Tuhan dengarkanlah, Tuhan dengarkanlah doaku, terimalah malah persembahanku, tubuhku, jiwaku dan
Dan Ribka berhasil. Dan Ribka berhasil membuat Yakub jadi orang yang besar. Berubah menjadi Prince of God. Wanita ini berhasil. Wanita ini berhasil. Engkau yang hari ini di depan, Tuhan mau katakan engkau berhasil. Engkau berhasil. Engkau berhasil menciptakan pangeran-pangerannya Tuhan. Engkau berhasil menciptakan putri-putrinya Tuhan. Engkau berhasil. Walaupun mungkin hari ini engkau belum lihat, tapi engkau akan tahu satu kali. Engkau berhasil. Mulai hari ini katakan dalam hatimu, aku berhasil menciptakan pangeran-pangerannya Tuhan. Aku berhasil menciptakan putri-putrinya Tuhan dari anak-anak. Masih katakan Jesus, 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 we worship you, Lord. Karena Engkau telah Tuhan yang memegang setiap perjanjian dalam hidup kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Kau sudah menetapkan dan Kau sudah membuat perjanjian atas hidup kami, Tuhan. Kami sebentar lagi akan selesai dengan tahun ini. Kami akan tetap pegang janji-Mu. Karena Kau yang disebut yang setia. Karena Kau tidak bisa memungkiri diri-Mu. Karena Kau tetap setia dengan janji-Mu. You are the God of keeping promise. Kau Tuhan yang memegang setiap perjanjian. Dan biar kami akhiri tahun ini dengan sebuah perjanjian bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terus bicara. Karena firman-Mu berkata dari rahim wanita itu akan lahir seorang bangsa-bangsa. Seorang raja-raja yang besar. Kami berdoa biar itu lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Dan setiap saudara yang percaya berkata.